Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa Wulandari NIM 321217109 dari Unjani Cimahi akan mempresentasikan spektrofotometri UV dengan pengaplikasiannya pada senyawa metabolis sekunder alkaloid. Spektrofotometri UV. Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur energi secara relatif. Jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang. Instrumentasi spektrofotometri merupakan salah satu metode analisis spektrofotoskopi yang memakai sumber radiasi yang dengan panjang gelombang atau sinar ultraviolet dekat 190 nanometer sampai 380 nanometer dan sinar tampak 380 nanometer sampai 780 nanometer. Prinsip spektrofotometri UV adalah berdasarkan hukum Lambert-Beer, yang bila sumber cahaya dihidupkan, cahaya yang berasal dari sumber tersebut akan mengenai monokromater, yang mengubah sinar polokromatis menjadi sinar monokromatis, dan cahaya melalui suatu media larutan, dalam contoh sel. Maka, sebagian cahaya tersebut dicerah, sebagian lagi dipantulkan, dan sebagian lagi dipancarkan, akan sampai ke detektor yang berupa transistor yang mengubah energi cahaya menjadi suatu panjang gelombang. Kemudian dari detektor dilanjutkan ke pengganda amplifier menangkap isyarat input dan dilanjutkan kepada readout atau piranti pembaca yang dikeluarkan dalam bentuk persen transmitan maupun absorbansi. Pembahasan hasil spektrum UV dari aplikasi jurnal yang saya ambil yaitu ekstrak biji mahoni yang dianalisis memiliki panjang gelombang maksimum sebesar 241 nanometer dengan nilai serapan maksimum 1,2907. Dari spektrum UV dapat terlihat bahwa ada peak yang melebihi batas serapan di atas 4, yaitu panjang gelombang 200 sampai 203 nanometer, 206 sampai 212 nanometer, dan 214 sampai 219 nanometer. Hal ini menunjukkan sampel yang dianalisis belum murni 100%. Istilah pada spektrofotometri UV dan keterangannya. 1. Kromofor. Kromofor yaitu gugus fungsional yang mengabsorpsi radiasi ultraviolet dan tampak jika mereka diikat oleh senyawa-senyawa bukan pengabsorpsi atau ausokrom. Hampir semua kromofor mempunyai ikatan rangka berkonjugasi, diena, dienon, benzena, dan lain-lain. 2. Ausokrom. Ausokrom adalah gugus fungsional seperti OH, NH2, NO2, dan S, yaitu gugus yang mempunyai elektron non-banding dan tidak mengabsorpsi radiasi UV jauh. 3. Pergeseran patokromik. Pergeseran patokromik adalah pergeseran ke arah frekuensi rendah atau lambda lebih panjang redshift. 4. Pergeseran hipersokromik. Pergeseran hipersokromik adalah pergeseran ke arah yang lambda lebih pendek atau busuk. Kelebihan dan kekurangan instrumentasi spektrofotometri UV. Kelebihannya yaitu panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi. Caranya sederhana, dapat menganalisa larutan dengan konsentrasi yang sangat kecil. Kekurangannya yaitu absorpsi dipengaruhi oleh pH larutan, suhu, dan adanya zat pengganggu dan kebersihan dari pipet. Hanya dapat dipakai pada daerah ultraviolet yang panjang gelombangnya lebih dari 185 nanometer. Yang ketiga, pemakaiannya hanya pada gugus fungsional yang mengandung 16 elektron valensi dengan energi eksitasi rendah. Sinar yang dipakai harus monokromatis. Berikut adalah referensi jurnal yang saya ambil, yaitu dengan judul Isolasi dan Elusidasi Senyawa Alkaloid dalam Biji Mahoni atau Swietenia mahagoni Jack. Kelompok peneliti yaitu Mamai Maslahat, Helen Luciana, dan Obi Farobi pada tahun 2012. Kesimpulan hasil dugaan struktur senyawa yang pada jurnal yang saya ambil yaitu berdasarkan hasil uji dengan instrumen spektrofotometri UV, GCMS, inframerah, dan NMR, maka diperoleh hasil struktur yang diduga sangat kuat pada ekstrak biji mahoni dengan asam asetat. Dari hasil penelitian ini adalah 3,6,7 trimetoksi 4-metil 1,2,3,4 tetrahydroisopionolin. Hal ini dikarenakan struktur di atas memiliki benzena, gugus metoksi,
aminas standar dan rantai sehat juga sehat. Begitu daftar pustakannya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like. Tunggu video saya berikutnya. Dadah. Lanjut mah.